Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Christoforus Lucky Nicasius yang biasa kita sapa dengan Romo Lucky. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, syukur kepada Allah, selalu bergembira dan penuh dengan sukacita. Semoga demikian juga dengan yang terjadi dengan Ibu juga para pendengar sahabat Oase Rohani Katolik. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Lucky. Marilah kita siapkan hati kita. Kita datang menghadap Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Cinta-Mu yang senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Namun Tuhan, terkadang di dalam pengalaman hidup kami, manakala terdapat liku-liku dan kerikil-kerikil dalam kehidupan ini, betapa sukar kami merasakan cinta-Mu, kuat kuasa-Mu, tangan-Mu yang senantiasa ingin menggapai kami. Maka buka hati kami Tuhan, supaya melalui pewartaan kabar sukacita-Mu yang hari ini kami dengar, memampukan kami untuk membuka hati kami, untuk menggapai tangan Tuhan, untuk merasakan cinta Tuhan, untuk meyakini kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, yang membawa kepada keselamatan, kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Maka Tuhan, hadirlah selalu bersama dengan kami, dan biarlah Engkau sendiri yang meringankan setiap beban hidup kami. Engkau sendiri yang menyembuhkan setiap luka-luka kami, dan Engkau sendiri yang menuntun dan mengarahkan kami ke jalan keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Luki, kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan pertama hari ini, Romo?
Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terkadang di dalam hidup ini, manakala kita berbeban berat, manakala kita sedang memikul salib, kalau hari-hari ini kita sedang punya problem, punya masalah, kehidupan kita tidak berjalan sebagaimana yang kita kehendaki, terlalu banyak lika-liku, duri dan kerikil. Betapa sukarnya kita merasakan kehadiran Tuhan yang meringankan, Tuhan yang turut campur tangan di dalam perkara-perkara hidup kita. Banyak dari kita, Ibu, yang ketika mengalami kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini, mengeluh. Bukan hanya mengeluh, bahkan ngambek. Mentalitasnya menjadi mentalitas tung-tung. Tung-tung itu mentalitas yang suka mutung, suka marah. Orang bahasa zaman sekarangnya menjadi baper, bawa perasaan, dikit-dikit tersinggung. Orang malas untuk datang ke gereja, malas berdoa karena merasa Tuhan sudah tidak dekat lagi dengan mereka. Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa mereka manakala mereka menghadapi kesusahan, kesukaran, dan penderitaan di dalam hidup ini. Saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga firman Tuhan hari ini menjadi peneguhan dan penghiburan buat kita semua. Tuhan kita, Dia datang. Yesus selalu datang, Yesus menyapa kita. Yesus mau hadir dan menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan yang luar biasa, kemarin kita baru merayakan Natal beberapa waktu yang lalu. Pengalaman Natal adalah Allah yang mau solider dengan kita manusia. Allah yang mau menjadi sama dengan kita manusia kecuali dalam hal dosa. Ia hadir, kita kenali kehadirannya melalui Yesus yang lahir, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Maka saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi mereka yang percaya dan beriman kepadanya tidak ada yang namanya jalan buntu. Sebab bersama Dia, bersama dengan Yesus selalu ada pintu, selalu ada jalan. Jalan dibukakan selalu. Maka saya senantiasa teringat ketika kita menghadapi masalah, semoga kita ingat satu nyanyian. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi kita yang percaya, firman Tuhan di dalam bacaan pertama sungguh sangat luar biasa. Yesus datang dan dengan belas kasih-Nya Ia akan menolong kita. Ibu, saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kata belas kasih di dalam bahasa Latin disebut misericordia. Dari kata miseri, penderitaan. Namun ada kata cor, hati. Ketika belas kasih dihayati dengan hati, dirasakan. Setiap pengalaman salib justru akan berbuah pada pengalaman keselamatan dan kebangkitan. Maka saya kira saudari-saudaraku, jangan cepat mengeluh, jangan cepat berputus asa. Teruslah datang kepada Tuhan. Karena Ia yang terlebih dahulu membuka tangan dan ingin senantiasa mengulurkan tangan kepada kita. Mari kita gapai tangan Tuhan supaya kita senantiasa dituntun oleh-Nya. Hingga hati kita walaupun senantiasa berduka, walaupun hati kita sedang mengalami beban berat, hati kita selalu boleh mengucap syukur karena kehadiran Tuhan boleh dirasakan di dalam kehidupan kita. Romo tadi mengatakan mengenai soal kepekaan kita terhadap belas kasih Tuhan ya Romo ya. Bagaimana kita bisa mengasah perasaan hati kita Romo supaya kita itu bisa peka akan belas kasih Tuhan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, tentu yang namanya suara hati
kepekaan untuk menghadirkan dan merasakan belas kasih Tuhan harus terus-menerus diasah. Sebagaimana pisau, gergaji, kalau dipakai terus-menerus lama-lama tumpul. Perlu diasah. Waktu mengasah adalah waktu kita untuk hening. Mencari dan merasakan kehendak Tuhan. Dan mencari merasakan kehendak Tuhan dalam keheningan bisa dikenali. Yang pertama adalah, apakah ketika aku melakukan sesuatu itu, perasaanku diliputi dengan sukacita, dengan damai? Ketika aku memutuskan sesuatu itu, apakah perasaanku nyaman, enak? Itu bisa menjadi indikasi pertama kalau kita melakukan kehendak Tuhan, memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, tentu segala perkara itu harus dilihat dari buahnya. Apakah yang sudah aku buat, apakah yang sudah aku lakukan punya buah? Buah yang baik, buah yang membawa sukacita, kasih, damai sejahtera, pengharapan. Buah yang membawa kebaikan, buah yang membawa semangat cinta. Kalau buahnya sebaliknya, menjadi dengki, iri hati, sombong, tentu itu bukan dari Allah. Maka cara mengasahnya yang pertama, kalau boleh saya ulangi, mari kita masuk ke dalam keheningan. Kita bersama-sama mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak itu sekurang-kurangnya bisa kita indikasikan di dalam dua hal. Pertama, ketika kita memutuskannya bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, apa perasaan yang kita alami? Apakah ada perasaan damai, sukacita? Dan yang kedua, bagaimana ketika kita melakukan itu, kehendak itu, apakah berbuah pada kebaikan, pada cinta, pada pengalaman suka dan damai sejahtera? Romo, kalau kita menyimak dari bacaan kita hari ini ya Romo, dari surat kepada orang Ibrani bab 2 di ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apa maksud dari ayat ini, Romo? Iya, sahabat oase rohani Katolik yang baik, sungguh luar biasa. Sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, cinta Allah itu cinta yang ingin ia bagikan, yang ingin ia berikan, yang ingin ia sharingkan kepada kita manusia. Andai kata Allah yang penuh dengan cinta itu tidak ingin membagikan cintanya kepada kita manusia, Dia akan tahu manusia itu pasti akan jatuh ke dalam dosa, akan meninggalkan Dia, akan berpaling dari jalannya. Cukuplah penciptaan itu berhenti sampai dengan hari kelima. Tidak perlu ada hari keenam untuk menciptakan manusia, yang pada akhirnya manusia justru malah berpaling, berkhianat dan meninggalkan Tuhan. Namun saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah kita tidak demikian. Allah kita adalah Allah yang penuh cinta dan cintanya ingin Ia bagikan. Maka Ia menciptakan kita manusia. Diciptakanlah kita menurut gambar dan rupanya. Imago et similitudo Dei. Luar biasa. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Maka sebagai gambar dan rupa Allah itu sungguh-sungguh menunjukkan betapa kita dicintai Tuhan. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Maka apa yang tadi Ibu bacakan di dalam surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani bab 2 ayat 16. Dikatakan bahwa kita sungguh dikasihinya melebihi para malaikat. Luar biasa. Ada firman yang mengatakan Tuhan jauh lebih berbahagia dan malaikat-malaikat akan bersuka cita karena satu domba yang hilang diketemukan kembali. Karena anak yang hilang pulang kembali lebih daripada mereka yang tidak memerlukan pertobatan.
Saudari-saudaraku, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, belas kasih Tuhan, misericordia, hatinya senantiasa terarah kepada orang-orang yang juga mau membuka hati, merasakan kehadirannya. Maka saya mengajak lagi kita semua, para pendengar yang setia, untuk bersama-sama merasakan kehadirannya dalam setiap pengalaman hidup kita, dalam setiap salib, dalam setiap liku-liku hidup ini, yang kadang penuh dengan kerikil dan duri-duri. Mari kita cecap dan kita rasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, tangannya yang selalu terulur, tinggal kita menggapai tangannya, ikut bersama-sama dengan Dia. Ibu, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terkadang di dalam hidup ini kita suka salah kaprah, salah jalan. Kadang-kadang kita itu inginnya Tuhan itu bukan menjadi gembala domba. Yang namanya gembala domba, gembalanya itu jalan di depan, domba-domba mengikuti di belakang. Tapi kita pengennya itu kita yang berjalan di depan, gembalanya yang jalan di belakang. Kalau kayak gitu mungkin itu gembala bebek ya. Kita ini domba-domba, bukan bebek-bebek. Maka sudah seharusnya kitalah yang di belakang, kita yang mengatakan, terjadilah padaku Tuhan, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Romo, apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, seperti yang dikatakan barusan ya Romo, terjadilah padaku seperti yang Tuhan ingini, gitu ya Romo ya. Itu kita sebagai manusia sudah tahu firman-Nya seperti itu Romo. Tapi terkadang-kadang kita ini manusia suka bandel Romo. Ya, ini bagaimana supaya kita ini sadar akan firman Tuhan yang benar itu seperti itu dan kita bisa mengikutinya. Iya Ibu, betul sekali. Betapa sukar ketika kita berbeban berat dan mengalami salib di dalam hidup ini untuk merasakan cinta Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, suatu hari ketika saya ditugaskan di tanah Papua, saya pernah mengalami yang namanya kelaparan yang sungguh. Ketika saya datang ke salah satu stasi, di sana tidak ada orang karena orang sedang ada upacara adat. Saya hanya sendiri di sana, tidak punya bekal makanan, kelaparan, dan dingin. Saya merasa, Tuhan, aku udah berjalan berjam-jam hingga sampai di tempat ini. Masuk ke dalam hutan, sampai di stasi aku ingin memberikan pelayanan rohani. Makanan pun tidak ada, aku harus kelaparan seperti ini. Kadang-kadang begitu sukar sekali merasakan kehadiran Tuhan ketika kita mengeluh, merasakan pahitnya hidup, dan merasakan derita. Bahkan esok harinya Ibu, ketika saya memimpin perayaan Ekaristi, yang datang hanya 5 orang. Sementara saya sudah jalan sekitar 6 jam untuk menuju tempat itu. Begitu melelahkan dan nanti saya sudah terbayang pulang harus berjalan kaki lagi sejauh 6 jam. Pasti melelahkan dan tidak ada makanan. Saya memimpin misa dengan perasaan yang berat. Tuhan, aku ingin merayakan perayaan syukur-Mu, tapi aku sendiri kok menderita seperti ini. Namun setelah selesai misa, ketika saya bersalam-salaman dengan umat yang hanya 5 orang itu dan berpamitan pulang, ketika saya berjalan menuju ke dapur pastoran, ternyata Bapak Kepala Stasi sedang duduk di sana. Dari luar saya sudah mencium ada sesuatu bau-bau yang dikeluarkan dari dapur, dari Honai, tempat kami beristirahat. Lalu saya tanya,
Bapak kenapa tidak misa? Dia bilang, Bapak Pater minta maaf. Saya tadi terlambat karena saya harus berburu. Dan saya dapat kuskus untuk Pater makan supaya Pater nanti pulang berjalan dengan kuat. Di situ saya menyesal. Saya sungguh merasakan, Tuhan, betapa mudah saya mengeluh. Padahal kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau tahu yang terbaik bagiku dan Engkau punya cara yang terbaik untuk Kau berikan bagiku. Sebab setiap rencana-Mu adalah indah. Maka yang tadi saya katakan Ibu, jangan terburu-buru kita putus asa. Jangan terburu-buru kita ngambek, mutung, baper sama Tuhan. Tuhan bukan memberi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dia memberikan seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Karena Ia paling tahu, paling mengerti apa yang paling kita butuhkan. Saudari-saudaraku, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menutup mata loh terhadap segala penderitaan kita. Ia selalu hadir sebenarnya bersama dengan kita. Cuman kadang-kadang kita sukar untuk merasakan kehadirannya. Maka semoga kita punya hati yang penuh syukur, supaya dengan hati yang penuh syukur itu kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa, walaupun kita saat-saat ini punya masalah dan berbeban berat, Ia akan meringankan setiap beban kita. Dia adalah pintu, tidak ada kebuntuan bersama dengan Tuhan. Maka sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, yakinlah setiap rencana Tuhan adalah indah pada waktunya. Sharing yang sangat luar biasa, Romo. Saya sampai terharu juga mendengarkan. Jadi kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Romo ya, di mana Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya sengsara. Betul sekali, Ibu. Ya, jadi saya teringat ada satu lagu, Indah Rencana-Mu Tuhan. Selalu indah. Ya, sangat luar biasa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sejenak apa yang telah disampaikan oleh Romo Luki. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Kristoforus Luki Nikasius yang biasa kita sapa dengan Romo Luki, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Luki, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit, Romo, apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Iya, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, di sesi pertama kita sudah mendalami firman Tuhan tentang Allah yang senantiasa berbelas kasih. Kata belas kasih itu dari kata misericordia. Miser itu adalah penderitaan. Kor itu adalah hati. Misericordia menjadi belas kasih. Tuhan yang senantiasa mau membuka mata, memberikan hatinya kepada mereka yang menderita. Maka diajarkan tadi di dalam firman Tuhan, kabar sukacita Tuhan yang sudah kami dengar. Kalau kita hari-hari ini sedang berbeban berat, punya masalah,
sedang mengalami liku-liku di dalam hidup ini, setiap penderitaan dan duri, namun yakinlah belas kasih Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Tuhan kita tidak sedang tidur. Ia selalu membuka mata, Ia selalu mengulurkan tangan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Karena bersama Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, selalu ada pintu yang Ia bukakan bagi kita. Baik, terima kasih Romo. Nah sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat dibagikan dari bacaan Injil hari ini Romo? Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik dan setia, inspirasi Injil hari ini kembali sungguh-sungguh menekankan belas kasih, campur tangan Allah, penyertaan Allah kepada kita yang sedang menderita, yang sakit, yang lemah, miskin, tersingkir, berkekurangan. Tuhan selalu membuka mata. Di dalam firman hari ini kita dengar, ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Yesus datang. Ia datang menghampiri. Ia menggapai tangan ibu itu, mertua Petrus itu. Ia pegang tangannya. Lalu ibu mertua Simon Petrus segera sembuh. Sesudah sembuh, yang ibu mertua Petrus buat dan lakukan adalah ia mulai melayani Tuhan. Ada buahnya ketika sudah merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, selalu berbuah pada pengalaman sukacita, keselamatan, dan ingin membagikan buah itu kepada yang lain. Saudari-saudaraku, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di dalam firman ini sungguh sangat kental dan kentara sekali bagaimana digambarkan pengalaman mereka yang sedang sakit, yang kadang-kadang merasa putus harapan, yang kadang-kadang terasa hanya ada gelap di dalam hidup ini. Begitu samar-samar melihat terang, namun yakinlah dan percayalah, Yesus selalu mau datang, mau memegang tangan kita. Tiada yang mustahil baginya. Saya jadi ingat sekali pengalaman ketika saya menjadi seorang frater di kuliah Teologi Harapan. Kami ditugaskan ke rumah sakit dan waktu itu saya bertugas di ruang ICU. Pengalaman yang begitu buat saya menggetarkan hati saya. Ketika ada seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan ICU itu dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Saya kira anak ini tidak sakit. Saya masih bisa menyuapinya, ajak bicara anak ini. Anak ini rasanya kelihatan nampak baik-baik saja dan tidak perlu masuk ke ruang ICU. Namun, keesokan hari saya berangkat. Pagi-pagi saya sudah berpikir, saya ingin berjumpa dengan anak yang kemarin saya suapi. Saya ingin cerita-cerita lagi. Saya ingin berbagi kegembiraan dengan anak itu untuk memberikan penghiburan kepadanya. Ketika saya datang, kok ruangannya sudah kosong? Saya tanya kepada para perawat yang ada di sana. Di mana ini anak? Kok tidak ada? Ia sudah dipanggil Tuhan. Ia meninggal. Karena ternyata ia mengalami sakit yang serius. Tetapi yang saya rasakan, dengan penuh, dia tidak mengalami beban berat. Ia di ruang ICU masih tersenyum, bergembira. Dan saya kira Tuhan pun menyambut anak ini dengan wajah yang tersenyum, dengan gembira. Saudari-saudaraku, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Pengalaman itu meyakinkan saya ya, untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kadangkala di dalam hidup ini, yang terjadi itu bukan apa yang menurut kehendak kita, bukan apa yang kita rencanakan, bukan apa yang sesuai dengan ekspektasi kita.
Yang terjadi adalah di luar itu semua. Dan kadang-kadang kita menjadi marah sama Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi kecewa sama Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah, saya kira, mencobai kita. Tidak pernah. Tuhan selalu ingin merangkul kita. Setiap pengalaman duka, pengalaman derita, pengalaman salib yang kita alami, selalu bisa kita ambil hikmah, makna rohani yang bisa kita cecap. Contoh, ketika kita kehilangan orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai. Saya mau berkisah sedikit. Saudari-saudaraku, 7 tahun yang lalu ayah saya meninggal. Peristiwanya sungguh sangat luar biasa. Waktu itu ketika liburan Idul Fitri, para asisten rumah tangga cuti pulang kampung. Maka ibu saya sedang mencuci baju pagi hari. Ayah saya datang dan bertanya, "Mama, Papa bantu ya?" Lalu mama saya bilang, "Ya udah, Papa yang bilas, Mama yang cuci bajunya." Ayah saya sedang bilas baju, tiba-tiba dia bilang sama mama saya, sama ibu saya, "Mama, kok kepala Papa pusing ya?" Ia mencoba untuk bangkit berdiri, namun kembali terjatuh dan ibu saya berusaha untuk menahan, memegang supaya ayah saya tidak jatuh langsung ke lantai. Ayah saya meninggal di pelukan ibu saya. Bagaimana perasaan ibu saya kala itu? Perasaan kami semua anak-anaknya sehat-sehat, hanya dari pengalaman mencuci baju bersama dengan ibu saya, ia meninggal. Saudari-saudaraku, sekarang saya bisa menimba inspirasi dari pengalaman salib itu. Kami diajak, keluarga kami diajak untuk tidak bergantung pada kuat kaki kami, kuat kehendak kami, tapi untuk senantiasa mengandalkan Allah di dalam hidup ini. Untuk bergantung hanya kepada Dia. Karena ketika kami mengandalkan kuat kaki kami, betapa berduka kami kala itu. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, ada senantiasa penghiburan yang diberikan. Dan Tuhan mengajarkan banyak hal dari pengalaman ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Saudari-saudaraku, kalau kita ada yang punya pengalaman yang sama, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan. Biarlah Tuhan sendiri yang menghapus setiap tetes air mata kita. Karena Ia berjanji kepada kita, setiap duka cita kita akan dihapus dan diubah menjadi pengalaman kesukaan. Kini kami, keluarga saya pribadi, sungguh bersyukur boleh punya ayah. Dan ayah walaupun sudah meninggalkan kami, ia sekarang kami yakini boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih berjuang di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam kesedihan kita ya Romo, dalam kehidupan kita itu kita bersedih itu lumrah, tapi jangan sampai berkelanjutan gitu ya Romo. Betul Ibu, ya betul sekali. Makanya ada sebuah pengalaman, suatu kali ada seorang guru yang bijak. Dia punya 3 orang murid. Kepada 3 orang murid itu guru itu bertanya, "Kalau aku nanti mati, apa yang akan kau buat?" Murid yang pertama dia bilang, "Guru, saya akan meratapi kepergianmu. Saya pasti sukar sekali untuk move on. Saya akan pulang kampung, berkabung untukmu dan bersedih untukmu." Murid yang kedua menjawab, "Guru, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya buat kalau engkau pergi meninggalkan aku.
Saya akan kembali ke pekerjaan saya yang dulu. Saya akan melupakan setiap ajaran-Mu dan memulai hidup saya yang dulu lagi. Murid yang ketiga menjawab, Guru, kalau Engkau meninggal, aku akan duduk di bangku Engkau, membuka kembali buku Engkau, dan saya akan mengajarkan kembali apa yang Kau dulu pernah ajarkan kepada saya, kepada murid-murid yang lain. Saya kira itulah Ibu yang diberikan kepada kita melalui inspirasi firman Tuhan. Kalau kita diajak untuk senantiasa, kalau punya pengalaman kepedihan, kesedihan kepada orang-orang yang kita kasihi yang sudah berpulang menghadap kepada Tuhan. Bukan terus kita hanya meratap, bukan terus kita malah kembali ke hidup lalu kita. Tapi yang ketiga, kita diajak untuk justru segala inspirasi, hal-hal baik yang sudah diberikan kepada kita, itulah yang kita bagikan. Itulah yang kita kembangkan di dalam hidup ini, yang menguatkan kita. Karena bersama mereka yang kita kasihi, bagi orang percaya, bagi mereka yang beriman, mereka yang sudah meninggal bukan binasa dan hilang, mereka yang meninggal mengalami hidup yang baru bersama dengan Bapa. Maka seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita yang merasakan kehilangan, pengalaman kehilangan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita. Baik Romo, dalam bacaan Injil hari ini ya Romo, Yesus hadir di tengah-tengah orang sakit, menjadi bukti bahwa dia mau sependeritaan dan solider dengan mereka. Nah, bagaimana Romo kita juga supaya bisa meneladani Yesus, supaya kita juga bisa solider terhadap sesama kita? Iya, sungguh luar biasa sikap Yesus. Dia adalah soko guru yang harus kita teladani. Saya terinspirasi dari karya pelayanan para legioner. Senantiasa para legioner itu punya tugas untuk memberikan penghiburan rohani kepada saudara-saudari yang sakit, mereka yang sudah lanjut usia. Senantiasa mereka bertekun memberikan waktu untuk mengaruniakan, membagikan penghiburan kepada mereka yang sakit ataupun mereka yang lanjut usia. Dan dari pengalaman itu, saya pun senantiasa belajar dan mau memberikan waktu. Minimal 1 bulan sekali, saya harus mengunjungi, memberikan viatikum kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang lanjut usia. Dan walaupun di tengah segala kelelahan, tugas pelayanan, ketika mengunjungi mereka, saya selalu merasa ada kekuatan. Selalu merasa ada penghiburan. Bukan hanya saya yang menghibur, melainkan saya pun menjadi terhibur. Saudari-saudaraku, di dalam gereja Katolik kita tidak beriman dan tidak percaya tentang hukum karma. Tetapi ada yang namanya sebuah alur, apa yang kita tabur itu kelak itulah yang akan kita tuai, itulah ya. Ketika kita menaburkan kebaikan, kita juga pasti akan menuai kebaikan. Dan betul, ketika kita menjadi penghibur, ketika saya datang mengunjungi mereka yang sakit, yang lanjut usia, memberikan viatikum, sakramen pengurapan orang sakit kepada mereka, bukan hanya mereka yang dikuatkan, tetapi saya pun sungguh-sungguh merasa sangat dikuatkan dan dihibur. Ya, Romo, kiranya kita sebagai manusia itu dalam kehidupan kita selalu bergantung kepada Tuhan, kepada kaki Tuhan ya Romo, bukan kepada kaki manusia. Ya.
Begitu. Nah Romo, seharusnya penderitaan yang kita alami ya Romo, itu bisa membuat iman kita kepada Tuhan semakin kuat gitu Romo? Betul sekali Ibu. Ibu, sahabat rohani Katolik yang terkasih. Di dalam perjalanan hidup ini mirip seperti kita sedang belajar, sedang sekolah saya kira. Ya. Kita itu kan kalau lagi sekolah, hari ini kita belajar tambah-tambahan. Tapi besok kita pasti harus belajar tentang pengurangan. Besoknya lagi harus naik lagi tahapnya. Belajar perkalian, pembagian, akar pangkat, dan seterusnya. Saya kira sama di dalam hidup ini. Kalau hari ini kita bisa menyelesaikan satu masalah, satu pengalaman, akan ada masalah lain. Akan ada pengalaman lain yang mengajarkan kita sesuatu. Kalau hari ini kita boleh belajar tentang pengalaman bertekun dan setia. Karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Karena belas kasih-Nya selalu Ia curahkan kepada kita. Besok kita akan belajar lagi. Kalau hari ini kita udah setia, besok mungkin pengalaman kesetiaan kita akan semakin lebih kuat. Kita rasakan, aku harus setia, apapun yang terjadi tetap setia. Besok kita akan belajar lagi, apapun itu, hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran untuk menjadi murid Tuhan. Ya Romo, ada inspirasi apa lagi Romo yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini Romo? Ya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, senantiasa ada buah dari orang yang mengalami belas kasih. Selalu berbuah, dan buah itu selalu senantiasa ingin dibagikan, ingin di-sharingkan kepada yang lain. Ibu mertua Simon Petrus yang mengalami belas kasih Tuhan, ia tidak lalu duduk-duduk walaupun ia habis sakit. Sesudah mengalami belas kasih Tuhan, yang ia buat apa? Ia bangkit berdiri dan mulai melayani Tuhan. Ada buahnya dan buah itu ingin dibagikan. Saudari-saudaraku, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kalau kita sudah merasakan belas kasih Tuhan di dalam hidup kita, apakah hidup kita sudah berbuah? Dan apakah buah itu sudah kita bagikan? Kalau belum, mari kita rasakan belas kasih Tuhan. Mari kita tumbuhkan di dalam hidup ini buah-buah itu. Dan buah itu bukan untuk kita keep, bukan untuk buat kita sendiri. Biarlah buah itu kita bagikan kepada yang lain. Supaya buah yang manis itu, kabar sukacita itu tersiar kepada banyak orang. Saudari-saudaraku, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Demikian pula dalam sabda Tuhan hari ini. Yesus berkata demikian. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ia tidak tinggal diam dalam satu tempat, tetapi ia mewartakan Injil kepada semuanya, kepada segala bangsa, kepada kita semua. Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo pernah mengatakan demikian. Gereja harus bercorak misioner. Artinya peduli dengan gereja-gereja yang lain. Itulah yang dibuat oleh Kuskupan Agung Jakarta. Bukan Kuskupan Agung Jakarta dengan kapasitas punya banyak imam, maka ia mengirimkan imam-imamnya untuk melayani ke tanah-tanah misi di Kalimantan dan di Papua. Justru Bapak Uskup mengatakan, dalam kekurangan kami tetap mau solider dengan mereka yang kekurangan. Semangat hidup itulah untuk mewartakan Injil ini, saya kira, yang diberikan, yang ditawarkan, yang menjadi inspirasi buat kita semua. Ketika kita menjadi solider, seperti yang tadi saya katakan, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita solider menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan dimanapun, kabar sukacita itu berbuah dan semakin meluas. Hingga akhirnya terkabarkanlah kepada segala makhluk.
Amin. Sangat luar biasa ya Romo ya. Apa yang kita dapat sebaiknya kita bagikan juga kepada sesama, begitu Romo? Iya Ibu. Nah, baiklah Romo. Sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini ya Romo, kiranya Romo berkenan untuk memberikan benang merah dari permenungan kita hari ini Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin saat-saat ini, hari-hari ini, kita merasa galau, kita sedang merasa berbeban berat, dan sedang menanggung derita. Mungkin kita saat-saat ini sedang berputus asa. Mungkin saat-saat ini kita juga sedang berduka cita. Namun, semoga pewartaan firman Tuhan yang berbelas kasih, yang ingin datang kepada kita, yang selalu ingin menyapa kita, menghapus setiap tetes air mata kita, memberikan pengharapan kepada kita untuk senantiasa kita boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan yang senantiasa Ia berikan kepada mereka yang percaya. Maka di akhir saya ingin mengatakan, kalau Tuhan itu senantiasa memberikan dan mengulurkan tangannya kepada kita, maka ada sebuah inspirasi nyanyian yang mengatakan cukuplah dekat kepada Dia. Ya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga dengan hanya dekat padanya kita beroleh sukacita, damai sejahtera. Sebab Tuhan tidak memandang muka kita, tidak memandang rupa kita, Ia memandang kedalaman hati kita. Amin. Ya, hanya dekat dengan kasih Bapa, jiwa kita tentram ya Romo. Ya. Tuhan juga akan selalu menjaga hati kita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Luki. Mari kita siapkan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mengalami sukacitamu melalui pekabaran Injilmu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bertekun, setia, berjalan bersama dengan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa mengaruniakan segala yang terbaik bagi kami. Maka Tuhan, ajari kami untuk senantiasa melangkahkan kaki kami bersama dengan Engkau,
untuk senantiasa meyakini kalau rencanamu adalah indah di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, dengan hanya dekat kepadamu, kami boleh mengalami damai-Mu, sukacitamu, sejahtera-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, seluruh perjalanan, peziarahan rohani kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Luki untuk pemenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Luki dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Kristoforus Luki Nikasius dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa.
anakku yang berdosa.